Sindo, kembali lagi bersama Polmek Sindo Trijaya Network. Kita masih bahas tema reformasi migas bukan basa-basi. Nah, ini kita coba tanya nih ke tim, kembali lagi ke tim reformasi tata kelola migas. Ini basa-basi nggak sih Bang, ketika tadi di target awalnya salah satunya ini membubarkan Petra, salah satu target awalnya. Sementara kita jadi bertanya, ketika nanti muncul rekomendasi bubarkan Petra, itu didorongnya kan ke Menteri SDM, sementara Pertamina di bawah BUMN. Nah ini bagaimana Bang? Dan juga bisa dijelaskan sebenarnya kewenangan yang dimiliki itu maksimal sampai seperti apa? Iya, saya kira kritikan dan juga harapan yang terlalu tinggi bagi ini saya kira masukan yang baik gitu ya. Nah, tim ini dia memang dibentuk oleh Kementerian ESDM dalam hal ini dia. Nah, cuma dalam proses pembentukan tim tadi, rekrut dari anggota tim tadi dia, itu tidak sepenuhnya dalam kementerian ya, tapi Faisal Basri diberikan kewenangan sepenuhnya untuk merekrut siapa yang harus masuk di tim tadi. Nah, memang dari tim itu ada juga dari Dirjen Migas misalnya, ada juga Kepala Biro ya. Nah, tetapi di luar kementerian tadi itu yang merekrut semua Faisal Basri dan tim tadi ya. Ada dari perguruan tinggi, misalnya dari UI dan dari UGM gitu ya. Kemudian ada dari Masudi, ada Hamzah, siapa Hamzah yang di KPK itu gitu ya. Nah, Hamzah gitu ya. Nah, kemudian di samping itu kita merekrut juga anggota gitu ya dari SKK Migas, misalnya ada Pak Paulian, ada dari BP Migas, bahkan ada dari Petra, si Daniel tadi. Sehingga kalau kemudian ada tuduhan bahwa tim itu disusupi juga mafia, itu ya barangkali kemudian beralasan dia. Tetapi itu sesungguhnya adalah strategi dia, strategi yang kita lakukan karena tadi memang domain utama tim ini lebih pada mengkaji, menganalisis berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan desas-desus gitu ya. Nah, oleh karena itu ya dasar tadi, kalau misalnya di situ ada juga tim dari dari SKK Migas, juga dari Petra gitu ya, itu akan mudah ada. Dan juga tadi misalnya keraguan dari Pak Eden dari DPR tadi, apakah dia paham tentang cost recovery? Sangat paham sekali Pak, karena di samping kami dari perguruan tinggi itu udah banyak kajian dan penelitian tentang hal tadi gitu ya. Nah, kemudian juga tadi misalnya dari SKK Migas, kemudian juga dari BPS, dia sehari-hari mengalami masalah itu gitu ya. Jadi sangat dilakukan gitu ya, dari segi kompetensi, kemampuan gitu ya, juga dengan komitmen tadi. Nah, memang ada kelemahan gitu ya dalam hal kewenangan yang nantinya output yang diberikan selain tadi 4 target yang dicapai, memang kita sebatas dalam memberikan rekomendasi gitu ya, yang itu memang akan diberikan pada Kementerian SDM. Nah, cuman kalau kita lihat dalam perjalanan ini ya, ada sinergi yang baik, ada suatu kesadaran bersama dia, bahkan tidak lepas dari komitmen yang satu dia untuk memberantas mafia migas tadi. Nah, dalam hal misalnya pemberantasan mafia migas itu dia, misalnya penunjukan si Amin Sunaryadi dari SKK dia, itu kita yakini dia itu menyerang mafia migas yang ada di sarangnya tadi. Pengangkatan si Direktur Pertamina Pak Dwi dari luar, ini juga kita meyakini dia bahwa ini juga untuk membersihkan mafia migas yang ada di Pertamina maupun pada Petra. Karena kalau dan direktur yang lama kan semua dihabisin gitu. Nah, kalau misalnya itu di Pertamina masih direksi yang lama, paling tidak ketersinggungan tadi ya, pernah berhubungan dengan mafia migas tadi sehingga akan sulit. Nah, di sini nampak sekali dia ada koordinasi, ada komitmen bersama antara Kementerian BUMN dan juga Kementerian ESDM tadi untuk bersama-sama gitu ya, bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, di antaranya mafia migas gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya rekomendasi
pada SDM. Apakah BUMN akan melakukan atau tidak gitu ya? Saya yakin karena di awal memang sudah dimulai bersama gitu ya. Misalnya penunjukan direktur Pertamina tadi gitu ya, ini tidak lepas juga dari sinergi yang ingin kita lakukan dan tidak lepas dari rencana untuk menyelesaikan masalah mafia migas. Nah kemudian tadi yang penting gitu ya, kita akan sangat komprehensif sekali gitu ya. Maka tadi saya katakan ada tim-tim tadi yang khusus membahas dan mengkaji tentang tata kelola migas yang nanti diharapkan dari suatu sistem gitu ya. Nah kemudian ada yang tim yang berkaitan dengan masalah kelembagaan. Nah nanti misalnya kita akan evaluasi ya, apakah kelembagaan SKK migas seperti sekarang ini harus dipertahankan di situ. Apakah kita nanti perlu rekomendasikan ya, ada satu pemisahan sebagai pengawas dan regulator dengan sebagai pemain bisnis. Nah itu urusan-urusannya berkaitan dengan kelembagaan gitu ya. Nah kemudian orangnya satu lagi, ini orangnya dia. Nah kalau sistem tadi sudah dirumuskan ditata dengan baik, lembaganya juga kondusif, maka orangnya dia pasti akan menjadi gede. Tapi kalau sistemnya jelek, lembaganya jelek gitu ya, seorang Rudi Rubian Dini terperosok menjadi mafia migas dan harus masuk ke penjara di situ. Ya, maka itu yang kita akan harapkan gitu ya. Ini mungkin juga perlu juga dibantu dijelaskan di sini Pak Fahmi. Kan semua jadi pertanyaan, kenapa yang ditarget utama Petrol? Apakah karena selama ini memang simpul masalah terbesar itu di Petrol, atau karena memang selama ini yang paling terkenal Petrol jadi sumber masalah? Jadi masalah terkenalnya itu memang masalahnya di situ. Ya, jadi bukan masalah terkenal ya. Tapi yang jelas tadi kita bagi ada satu tim khusus yang membahas tentang tata kelola dan kelembagaan. Ada tim yang kita sebut kasus-kasus yang harus segera diselesaikan. Nah itu Petra itu adalah Petra. Nah kenapa Petra juga? Ini ada kaitannya juga dengan kilang minyak tadi gitu ya. Jadi kenapa tanya nggak dibangun? Karena ada indikasi bahwa ini adalah kesengajaan. Sudah banyak misalnya setelah yang masuk dan dia tidak minta banyak fasilitas, dia hanya minta teknologi dan ada jaminan bahwa kilangnya akan selalu digunakan. Oke, saya coba tanya tidak tanya ke pemerintah gitu. Tanya Bang Komaydi. Kenapa di situ? Saya coba tanya Bang Komaydi. Ini kan tim reformasi ini masuknya pertama kali targetnya langsung Petrol. Itu sudah tepat? Apakah memang di situ sumber masalahnya? Atau abang ini kan sudah lama juga bergelut sebagai pengamat migas juga? Iya. Kalau judulnya perang melawan mafia itu kita ingat-ingat James Bond ini mas. Ya, ini kan diam-diam ya, saya rekomendasi. Tapi kalau saya melihat tim reformasi kok lebih banyak menyampaikan beberapa gagasan ke media gitu. Saya kira ini justru menjadi kurang produktif gitu. Kalau yang ditanya Petra, kita coba flashback gitu mas. Beberapa waktu yang lalu kan Menteri BUMN yang lama pernah menyampaikan akan mengubahkan itu, tetapi kemudian tidak jadi. Nah, hal-hal semacam ini, saya kira Petra ini kan seringkali dituduh gitu dan mengemukakan publik bahwasanya sebagai sarana mafia. Tetapi saya khawatir jangan-jangan tim informasi hanya menggunakan sentimen publik itu untuk kemudian dia udah Petra gitu. Karena publik mendorong Petra gitu. Karena gini, yang namanya perdagangan minyak di internasional itu sangat transparan harganya. Kita bisa mengakses harga berbagai jenis minyak di dunia ini, harganya sudah sangat transparan. Dan kenapa Petra itu tetap diperlukan ya, itu karena memang di dalam pengadaan minyak ya fungsi-fungsi Petra itu tetap ada gitu. Saya yakin kalau toh nanti Petra itu dibubarkan, misalkan gitu sampai pada salah satu rekomendasi dibubarkan, pasti akan ada unit baru di Pertamina yang melakukan peran itu gitu loh. Iya. Jadi sebelum itu menjadi rekomendasi untuk dibubarkan, saya kira harus hati-hati di reformasi melihatnya. Kira-kira problemnya apa di sana? Dan yang mengungkap belakangan ini kan kenapa Petra ada di Singapura misalkan gitu. Nah konon ya ternyata di sana itu pajaknya jauh lebih murah mas dibandingkan pajak yang ada di Indonesia. Oke. Dan memang perdagangan minyak dunia salah satu bukti itu ada di Singapura gitu. Jadi kalau kita beli baju, pulaan baju gosip ya di Tanah Abang gitu. Itu sudah salah satu jawaban gitu. Terus ada wacana pembelian G2G secara langsung. Jadi intinya kalau beli beras harus langsung ke petani. Padahal sistem pasarnya sudah beda. Kita beli beras
beras di pasar beras, bisa juga dibeli petani, tapi tidak 100% harus ke petani. Saya kira wacana-wacana itu, informasi-informasi itu harus sampai ke publik secara seimbang. Jangan sampai yang ditangkap publik itu salah, ekspektasinya menjadi salah juga gitu. Oke. Saya kira itu. Ini profesional sih makin hangat diskusi kita di sini. Tapi kita harus jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sebenarnya mafia migas ini.